Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Fadilah dengan nomor NIM 2108947 dan di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait ujian dari kewirausahaan sosial. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kewirausahaan sosial dan apa bedanya dengan kewirausahaan konvensional. Nah, tentunya kita bisa melihat perbedaan dari kata yang digunakan. Yang pertama adalah kewirausahaan sosial. Yang tentunya di kewirausahaan sosial ini kita memiliki visi dan misi untuk membangun jiwa sosial gitu. Nah, kenapa disebut sebagai kewirausahaan sosial? Karena terlahir dari keresahan masyarakat yang ingin menghasilkan solusi dari setiap masalah yang ada. Misal, ketidaksetaraan pendidikan menjadikan beberapa orang bergabung dalam kewirausahaan sosial untuk mengadakan beasiswa untuk teman-teman yang kurang mampu dalam bidang pendidikan. Sedangkan kewirausahaan konvensional adalah kewirausahaan yang dibentuk secara offline dan tidak ada online-nya. Otomatis kewirausahaan ini dibentuk karena memang atas dasar kebutuhan. Yang kedua, karena memang ini hanya disediakan secara offline dan tidak disediakan secara online. Lalu pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam proses pembangunan organisasi kewirausahaan sosial. Nah, tentunya ada beberapa tahapan yang saya ketahui. Yang pertama adalah memiliki visi dan misi yang sama. Tentunya lahirnya kewirausahaan sosial dengan visi dan misi yang berbeda bisa menghasilkan bentrok setiap orang gitu. Karena setiap kepala tidak bisa disatukan di dalam satu tempat, tapi bisa disatukan dengan visi dan misi yang sama. Yang kedua, memiliki atau membangun inovasi. Bagaimana caranya kewirausahaan ini menghasilkan solusi untuk setiap orang, baik bagi pengelola ataupun masyarakat sekitar, sehingga solusi ini bisa menjadi acuan untuk keberlanjutan kewirausahaan itu sendiri. Yang ketiga, memiliki kepemimpinan yang baik. Tentunya setiap orang harus memiliki cara memimpin dirinya sendiri dan juga orang lain yang baik, sehingga kewirausahaan sosial ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, membangun tim yang solid. Tentunya tanpa tim yang solid hanya akan menjadi imajinasi. Kewirausahaan sosial itu bisa terbentuk dari tim-tim yang solid, dari visi dan misi yang sama, yang kemudian melahirkan solusi-solusi yang dilakukan dan dinamakan sebagai salah satu bentuk dari kewirausahaan sosial. Yang terakhir adalah menjadi pendamping bagi masyarakat yang membutuhkan, yang berarti di sini kewirausahaan sangat-sangat berperan penting bagi masyarakat dan bisa membantu masyarakat dalam keberlangsungan hidupnya. Karena balik lagi, kewirausahaan hadir karena hasil dari keresahan masyarakat itu sendiri yang ingin berdampak bagi masyarakat lainnya. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan berapa model pendanaan yang umum dilakukan dalam kewirausahaan sosial. Nah, tentunya pendanaan yang umum dilakukan di kewirausahaan sosial, yang pertama adalah kalau misalkan kita lihat di koperasi, itu yang pertama adalah pendanaan dari pemerintah, bisa dari kelurahan atau kecamatan yang mendanai koperasi tersebut untuk modal awal. Yang kedua adalah tabungan atau iuran dari setiap anggota. Jadi biasanya setiap anggota dikenakan iuran tertentu untuk keberlangsungan dan kemaslahatan anggota koperasi itu sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu dari investor. Nah, tentunya sebagai orang yang bergerak di bidang kewirausahaan sosial, butuh sekali orang-orang yang bisa menjadi investor, yang salah satunya menjadi batu loncatan atau menjadi penggerak kembali untuk keberlangsungan kewirausahaan sosial. Seperti yang kita tahu bahwa koperasi merupakan salah satu kewirausahaan sosial yang bisa berdampak dan berguna untuk masyarakat, salah satunya TPPKK, sehingga bisa memberdayakan ibu-ibu di tingkat kelurahan, kecamatan, atau tingkat RT RW, sehingga bisa berdaya dengan kemampuan yang ada. Pertanyaan ketiga, jelaskan konsep dari double bottom line dan triple bottom line dalam konteks kewirausahaan. Nah, kalau misalkan di double bottom line, yang pertama itu ada pekerja, bagaimana caranya pekerja bisa sejahtera, dan yang kedua produk yang dijual pun dapat bermanfaat bagi yang membeli. Terus yang kedua terkait triple bottom line, yang pertama itu ada pekerja, bagaimana mesejahterakan pekerja, yang kedua ada layanan atau produk yang disajikan, bagaimana caranya bisa bermanfaat bagi pembeli, lalu yang ketiga adalah lingkungan, ketika lingkungan membutuhkan gitu ya barang-barang atau jasa-jasa yang kita sediakan selaku triple bottom line ini bisa tersedia dengan ada gitu.
Pertanyaan terakhir, yakni pertanyaan kelima, bagaimana kriteria suatu inisiatif dapat dikategorikan sebagai kewirausahaan sosial? Nah, tentunya seperti yang kita bahas tadi, bahwa kewirausahaan sosial terlahir dari keresahan-keresahan masyarakat yang sehingga menghasilkan inisiatif-inisiatif yang ada di masyarakat. Misal, salah satu contohnya adalah ketika hadirnya koperasi, bagaimana caranya bisa mensejahterakan para ibu-ibu rumah tangga yang bisa berdaya dan berdampak bagi sekitarnya. Misalkan dari hal kecil, dari keuntungan yang 10 atau 20 ribu yang kemudian bisa berkelanjutan, yang kemudian menghasilkan inisiatif dari ibu-ibu itu sendiri untuk menghasilkan produk-produk yang bisa layak untuk dijual, belikan di sekitar lingkungannya, seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.